strateginya biar penjualannya lebih banyak sama viewernya lebih banyak, yang utama kan viewer, utama viewer terus pembeli. Yang utama viewer, habis viewer itu nanti kan otomatis kan dia kan membeli barang kita semenarik mungkin untuk dilihat orang. Terus kayak kita buat konten-konten, kalau konten saya sih ikan-ikan aja, kayak proses packing terus sampel barang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutus Trijaya Gumelar. Usia saya 24 tahun. Alamat saya di Desa Sumberagung, Dusun Semenang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Usaha yang saya tekunin yang sekarang itu dunia percupangan, betta fish. Dulu itu waktu pertama kali itu saya sebelumnya di dunia perikanan, saya sekolah SMK di Kertosono. Habis itu di sana itu ikut kakak untuk berjualan jilbab online shop, jualan hijab, jualan gamis itu di Naila Grosir. Habis itu saya udah lulus SMK. Lulus SMK itu saya pulang ke Kediri untuk di rumah ibu sama bapak, pulang lagi karena dulu itu kayak gimana ya, masalah perekonomian kurang sih Pak dari waktu itu. Akhirnya teman itu ada yang punya pembibitan ikan cupang. Pembibitan ikan cupang itu, habis itu saya pengen tahu cara budidayanya gimana, terus cara penjualannya gimana. Dari situ saya tertarik ikan cupang itu. Waktu itu tahun 2020 itu baru mulai dunia percupangan. Saya dulu pakai botol kapop es, itu kapop es saya tata satu-satu gitu, tak kasih ikan dikit-dikit gitu jugaan. Terus saya jual ke anak SD, ke tetangga gitu. Habis itu ya gimana ya, namanya dulu saya SMK udah bergelut di dunia online. Di dunia era sekarang kan dunia digital, untuk pemasarannya online. Saya gak habis pikir, habis itu saya online kan di sosial media seperti Facebook, Instagram, terus WhatsApp. Habis itu ya alhamdulillah dari itu saya laris lancar terus. Juga ada kendala juga, kendalanya ya seperti itu banyak yang barang udah dikirim nggak jadi TTF, habis itu orangnya lari juga pernah, ikan di sana juga mati sekian ribu juga pernah. Ditipu sama bayar itu sering untuk pembayarannya, apalagi untuk dari eksportir juga sih, eksportir ke Amerika sama Belanda dulu katanya, itu eksportir di Jakarta Bekasi. Setiap minggu kurang lebihnya dulu itu 4 sampai 10 ribu
saya suruh kirim ke situ, belum dari teman-teman saya. Jadi saya jualan di TikTok itu waktu itu harga cupang turun drastis, orang-orang pada turunin harga. Terus cacing pada saat itu, cacing sutra itu naik sampai 250, 150, sangat mahal sekali. Habis itu saya nggak habis pikir, kalau ikan tak jual segini ya aku kurang untuk putaran, untuk orang-orang itu bayar karyawan aja juga kurang. Habis itu saya gimana cara dapat uang biar besok biar bisa bayar. Padahal itu pertengahan dulu itu 1 minggu itu saya 4-5 ribu keluarnya ikan. Dari pada saat itu saya nggak ada pemasukan, ikan sepi. Habis itu saya naikkan di TikTok, dinaikkan di TikTok, di live TikTok untuk streamingnya di depan farm itu dulu waktu itu saya sendiri pertama, yang nonton cuman 1, 2, kadang 4-5, yang nonton 10 itu udah seneng pol dulu waktu itu. Untuk menaikkan follower sih, itu kan sebenarnya kan dari video saya, VT-nya itu enggak tak buat naik follower, cuman tak buat dokumentasi sih dulu sebenarnya. Kan di basicnya dulu kan saya kan untuk partaian, di partaian. Habis itu nggak ada pendapatan sama sekali karena orang-orang jualnya murah. Saya untuk stabilkan harga gimana caranya, habis itu saya live TikTok saya sendiri, dibantu sama istriku untuk nulisin resi. Dia cuma nulisin sama itu packing ke plastik aja. Habis itu lainnya saya ya gak tahu jam dulu, pas dulu waktu pacaran Mas ya. Waktu pacaran ayo Mas live ngene ya baik, dibantuin. Habis itu ya tuh, untuk tipsnya itu harus konsisten. Buat video VT itu harus konsistennya, itu satu. Terus yang kedua, untuk kestabilan kamera, untuk gambarnya harus jernih. Habis itu untuk mengambil gambarnya dari sisi kanan kiri kayak ke atas, jangan sampai ada yang gelap gitu. Terus banyakin hashtag, jangan lupa, itu berpengaruh berat. Dari itu kan untuk VT itu kan dari jantungnya TikTok sih, untuk menaikkan follower, untuk menaikkan viewer. Untuk live saya buat VT sehari 1 kali 2 kali, tuh lama kelamaan naik sendiri. Jangan lupa untuk konsistennya, itu aja sih. Dari itu saya mengambil TikTok karena saya ingin kayak gimana ya, ingin meniru orang-orang itu juga kan, kayak buat video itu bagusnya kayak gimana, terus diupload di TikTok. Dulu itu saya juga pernah belajar sama temen juga kan, gambar untuk promosikan kurang, lebih tepatnya kan ke video biar kelihatan detail jelasnya ikannya gimana, warnanya, size-nya. Itu pengen mengabadikan aja dulu sih, ingin mengabadikan untuk video aja, video testi. Terus kayak tren zaman sekarang sih Pak, tren zaman sekarang yang bagus apa, terus yang trending topiknya apa, ternyata di TikTok daripada di Facebook. Kalau partai dikit itu di TikTok carinya, nanti kalau partai banyak itu di Facebook. Kalau partai grid harga lebih tinggi daripada TikTok itu di Instagram, posting satu-satu untuk lelang. Kalau di TikTok untuk jualan ikan sih juga dilarang sih Pak,
Kalau itu saya di TikTok kan cuman live aja, live di streaming itu, live streaming. Habis itu nanti untuk pembelian, untuk pembayarannya itu saya backup ke WA, ke WhatsApp. Jadi nanti itu tak kasih nama-nama, tak kasih angka-angka sama harga juga itu di soliter. Nanti habis itu nanti kalau udah tak kasih harga sama nomor itu saya tak suruh konfirmasi ke WA, dengan cara screenshot SSD kirim ke WA. Habis itu saya kirim ikannya. Kalau di TikTok sih kalau untuk bisa live itu kurang lebihnya dulu itu 1000 pengikut, tapi sekarang ya berapa gitu udah bisa kok Pak. Tapi kalau ingin menaikkan follower itu juga ada jasa pembelian follower juga bisa, tapi nanti kalau imbasnya akun bisa kena hack, kena blokir. Terus yang kedua, bener follower ya tapi nggak bisa untuk menaikkan viewer segitu, nggak bisa. Viewernya pasti dikit nanti kalau untuk pembelian itu. Jadi real aja. Jadi nanti pembeliannya cara menaikkan follower itu menjadikan untuk mengupload video itu tadi keseharian kita buat konten-konten itu kita post di TikTok itu Pak. Ya, peralatannya itu ada soliter. Satu harus ada soliter. Soliter itu kaca akuarium, itu akuarium kotak-kotak itu satu. Yang kedua harus ada lampu sama raknya juga harus ada. Habis itu nanti untuk kita pinter-pinteran untuk menstabilkan kameranya gimana, biar kan live kan yang diutamakan untuk penampilan kan Pak, penampilan untuk gambarnya gimana. Terus itu habis itu ada serok ikan itu, serok ikan cupang yang ada yang kotak, ada yang bulat. Yang bulat itu untuk dia mengambil yang di botol untuk dinaikkan di soliter. Kalau yang kotak itu ambil di kotaan, ambil di soliter, baru di habis packing itu Pak. Lampu itu harus terang sih, terang juga harus gimana ya, harus memadai. Kalau ikannya itu masalah lampu itu kalau keterangan di HP juga panas, efeknya juga panas. Yang ke satu itu, yang kedua kita itu juga kepanasan. Yang ketiga, kalau ikan keterangan, ikan itu nggak mau ngedok, justru nggak mau ngedok. Jadi kayak padang nggak, pokoknya standar lah gitu kalau masalah lampu. Untuk sehari itu admin saya itu ada 3, sementara ada tiga itu untuk shift pagi itu tak masukkan siang jam 10 sampai jam 1. Habis itu yang sore itu jam 2 sampai jam 4, kadang-kadang sampai jam 5, tergantung viewernya naik turunnya gimana. Terus nanti kalau untuk malam itu saya ambilkan malam sekalian, jam 8 malam sampai jam 10, kadang sampai jam 12. Kadang kalau jam 12 semakin naik viewernya, daripada berhenti itu tak suruh sampai terus sampai jam 1 juga pernah, biar besok paketnya banyak. Itu kalau cari host itu yang pertama itu harus tahu jenis ikan, terus tahu kondisi ikannya gimana. Yang ketiga itu gak buta warna. Soalnya kalau ditanya, itu saya juga pernah punya karyawan itu buta warna, mau tak suruh ambilin warna ini, ternyata
nggak tahu. Itu juga ada. Terus yang keempat itu ngomongnya harus gimana ya, cara Jawane ya sing lanyah. Yang harus dikatakan di live itu, yang satu itu harus baca komentar ikannya yang mau disepil apa, terus mau nori berapa, terus mau warna apa. Itu nanti kalau nggak ada komentar itu tak briefing sebelumnya, itu ya tak bilangin. Nanti kalau nggak ada yang bilang penontonnya udah banyak, itu apa, HP tetap berjalan terus, kamu tetap juga ngomong, jelaskan dari nomor sekian sampai sekian itu jenisnya ada apa aja, warnanya apa aja gitu Pak. Yang paling best seller itu jenisnya Avatar sama Half Moon, plakat Avatar sama Half Moon Super Red, Half Moon Rostal. Itu yang paling booming sih itu sekarang itu Avatar, Dumbo R, plakat Dumbo R. Itu kalau dari 3 sesi itu pagi, sore, malam, itu paling besar itu yang sore. Soalnya kan gimana ya, orang longgar, orang nganggur itu yang kalau sore itu pasti istirahatnya kan sore, istirahat sore sambil lihat HP lah, itu yang JP. Kalau biasanya itu malam itu. Pagi itu jarang. Kalau pagi itu Sabtu Minggu pasti rame, Sabtu Minggu rame. Terus rata-rata per hari per orang itu kurang lebihnya 30 sampai 50. Kadang-kadang ya totalnya kurang lebihnya 100 sampai 150 lah masihan sekarang. Itu dalam waktu 3 sampai 4 jam per adminnya. Kalau masalah itu, masalah harga di live itu ada yang 10.000. Yang 10.000 itu harga gimana ya, harga Half Moon itu yang 10 ribuan yang cupang biasa. Soalnya kan saya kan mana yang banyak stoknya, mana yang enggak gitu kan. Ini yang sulit dicari tak kasih harga tinggi, terus yang ini yang gampang dicari tak kasih harga rendah gitu Pak. Soalnya untuk jenisnya itu beda-beda, ada jenisnya banyak. Yang 30.000 itu ada barongsai, terus FCCP, untuk Avatar juga Dumbo, terus multicolor juga ada. Nanti juga ada yang lebih bagus lagi di bonsai itu adanya di apa, di 100.000 harganya di 100.000. Itu untuk kayak orang kontes gitu biasanya. Kemarin juga ada sih yang berapa ya, juara 2 di Surabaya. CS customerku beli di admin, di kontesin di sana, juara 2. Dari bonsai itu, dari yang mahal sendiri yang 100.000 itu kayak unicolor, body short body. Itu yang unicolor itu warnanya berbeda dari ikan sekian jenis gitu. Terus yang short body itu dari ikan 1000 yang didapatkan cuma 1-2 aja. Saya untuk merestoknya itu kan, saya kan banyak temen, terus banyak petani juga. Nanti kalau dari petani itu biasanya saya ambilin, saya bilangin, Pak, kalau ada ikan ini jenis ini terus body kayak gini, sisihin ya, nanti saya beli beda gitu Pak. Kalau viewernya itu pembeli, yang fit tahunnya kan saya kan pembeli, untuk mengetahui kirim paketnya itu dari WA kirim ke itu dari kota Surabaya, terus kota Bandung, terus ada yang Banten juga, yang Jawa Tengah juga ada. Kebanyakan sejawa sih, sebali. Untuk ongkirnya kan lebih miring untuk Jawa Bali daripada luar Jawa. Luar Jawa juga ada, tapi dikit banget. Daripada saya
suruh ambil dikit-dikit, tak suruh ambil banyak. Untuk itu, untuk kargonya lebih murah lagi nanti, untuk pengirimannya lewat ekspedisinya pesawat. Kalau di itu di Half Moon itu harganya itu kalau saya ngecer di TikTok itu di harga 10.000. Nanti untuk per 100 250, kadang ada yang 300, tergantung ukuran sama size nya. Terus untuk per 1000-nya nanti di harga 1.800 2.000 itu bisa. Nanti untuk konsistennya juga saya tanyakan lagi kepada customer saya, Pak mau ambil berapa per minggu, ambil berapa, nanti kalau bapaknya ngambil di aku aja tiap minggu tak kasih harga miring lagi gitu. Jadi pembeli pertama kedua beda semua Pak harganya, jadi nanti lebih kalau membeli lebih banyak lagi aja, lebih murah gitu. Untuk strateginya biar penjualannya lebih banyak sama viewernya lebih banyak, yang utama kan viewer, utama viewer terus pembeli. Yang utama viewer, habis viewer itu nanti kan otomatis kan dia kan membeli barang kita. Itu untuk itu caranya ya membuat video TikTok. Kita mengupload semenarik mungkin untuk dilihat orang. Terus kayak kita buat konten-konten, kalau konten saya sih ikan-ikan aja, kayak proses packing terus sampel barang itu aja. Kalau yang lainnya kan ada yang orang-orang itu toko sebelah itu ada kayak gimana ya, nah proses kasih makan, terus cara breeding kan tiap konten orang kan beda-beda Pak. Jadi proses saya kan menujunya kan untuk ke penjualan, pembesaran. Jadi saya mengambilnya untuk menaikkan follower itu mengupload video untuk waktu packing. Jadi pembeli itu biar tahu barangnya yang dikirim kayak gini, jenisnya kayak gini. Terus jangan lupa nanti dikasih hashtag sebanyak mungkin biar naik untuk apa perikanannya. Kalau orang cari searching itu biar langsung Betafish gitu, Jepang Kediri itu. Untuk promo untuk di TikTok itu saya beli 2 gratis 1, jadinya dapatnya 3 ekor. Nanti 3 ekor nanti lebih beli banyak lagi, lebih murah lagi gitu Pak. Kendalanya pas waktu live itu yang pertama itu listrik gampang padam itu. Terus wifi, sinyal jaringan wifi itu harus stabil juga. Terus yang biasanya yang sering kalau malam itu kan admin saya kan cowok ya, kalau wong cah lanang karo rokokan ya biasanya kebenet Pak, keblokir tapi cuman 10 menit 15 menit gitu, nanti bisa live lagi. Kalau ada kendala kayak gitu saya alihkan di akun satunya, di Cahya Aquatic. Kan akun saya ada 2 sementara ini, itu Jepang Kediri sama Cahya Aquatic. Itu nanti kalau saya itu ada kendala, satu akun ada kendala, tak backup satunya gitu Pak. Jadi anak-anak itu kalau live itu biar nggak ada hentinya, nggak ada hambatan gitu Pak. Harapan kedepannya semoga menjadi besar, mempunyai cabang banyak. Saya ingin dari percobaan ini saya ingin mempunyai toko lebih banyak lagi untuk harga grosir gitu Pak. Yang penting berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa bersyukur, sembunyikan rencana besarmu, biarlah hasil yang membuktikan nanti. Saya Tutus Tricaya Gumelar, saya owner dari Jepang Kediri. Terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi perikanan versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.